Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Nah, kali ini kita mau fokus ke satu bab yang menarik banget dari bukunya Alan Weiss, Million Dollar Consulting. Tepatnya, bab 15. Judulnya itu Pertumbuhan Anggun. Berkembang tak selalu berarti berekspansi. Ini menurut saya menarik, karena kita akan coba kupas gimana sih caranya Anda sebagai konsultan bisa memperbesar pengaruh dan dampak, tapi tanpa harus selalu mikirin nambah tim atau nambah kantor gitu. Sumber ini kayaknya pas banget buat Anda yang mungkin sekarang praktisi solo, tapi punya target pendapatan tinggi, sekaligus pengen tetap independen. Jadi pertanyaannya gini, kalau tumbuh itu bukan berarti jadi lebih besar secara fisik, terus gimana dong bentuknya? Nah, itu dia. Pertanyaan krusial. Ini pembedaan yang penting banget ya, terutama yaitu tadi buat praktisi solo. Kebanyakan orang kan kalau dengar pertumbuhan bisnis ya mikirnya pasti nambah karyawan, nambah cabang, jadi lebih kompleks. Tapi Wise ini justru menawarkan cara pandang lain. Fokusnya itu pada memperkuat kehadiran, presence Anda gitu, sama membangun merek atau brand yang benar-benar kuat. Oke, kehadiran dan merek ya? Iya, kenapa ini penting? Karena jalur ini tuh memungkinkan Anda naikin pendapatan secara signifikan, tapi tanpa harus nanggung beban kompleksitas ngelola firma yang lebih gede. Jadi bukan soal gedungnya makin besar, tapi pengaruh Anda itu loh yang meluas. Gimana pasar ngelihat Anda? Ini soal persepsi, soal nilai. Oke, masuk akal banget. Jadi tujuan utamanya memang bukan sekedar punya firma yang lebih besar, gitu ya. Wise ini kan lumayan. Menantang ya, pemikiran umum kalau sukses itu ya harus punya perusahaan raksasa. Dia justru nyasarnya ke Anda konsultan solo, yang dia bilang bisa kok raih pendapatan tahunan $1 juta atau lebih. Saya ingat tuh kutipannya yang agak nyelekit. Katanya, lebih baik dapat $100.000 kerja sendiri daripada $150.000 tapi kerja buat orang lain. Ini soal profitabilitas tinggi juga kan ya? Dia bilang pendapatan kotor solo itu bisa hampir sama dengan bersihnya, karena overhead-nya minim banget. Betul sekali, betul. Poin profitabilitas itu kunci. Gini deh, coba kita bedah sedikit ya. Buat praktisi solo yang sukses, kekuatan pendapatan diskresioner itu loh, uang yang bener-bener bisa Anda pakai bebas setelah biaya operasional itu gede banget, luar biasa. Ditambah lagi keleluasaan waktu. Coba deh bandingin sama repotnya kalau punya karyawan. Waktu kesita buat manajemen, terus ada biaya tetap jalan terus, gaji, tunjangan, mungkin sewa kantor. Belum lagi kalau ada drama personalia, wah, pusing. Terus kewajiban bagi-bagi benefit. Iya juga ya. Nah, Wise ngeliat ngurusin karyawan ini bisa nguras energi sama waktu yang mestinya bisa buat fokus ke klien atau pengembangan diri Anda sendiri. Jadi, pertumbuhan anggun ini intinya ya strategi gimana caranya memaksimalkan untung finansial dan kebebasan personal Anda. Jadi jelas ya, kenapa jalur ini menarik banget. Nah, sekarang pertanyaannya, gimana caranya kita bisa tumbuh dengan anggun ini? Strateginya apa aja nih? Wes kan nyebutin beberapa hal tuh. Misalnya, bangun otoritas lewat riset ilmiah. Ini kedengerannya agak, gimana ya, akademis gitu ya. Di sumbernya kan dia cerita pengalamannya pakai riset doktoralnya. Kliennya dijadiin kayak lab, terus dia share progres risetnya, kutipannya dipublikasiin, sampai nawarin salinan disertasinya segala. Emang ini efektif ya di dunia konsultasi yang praktis gini? Efektivitasnya itu ada di validasi. Gini loh, riset, apalagi yang bobotnya akademis, itu kayak ngasih stempel kredibilitas ke metode atau pendekatan Anda. Jadi bukan sekedar klaim, saya bisa, tapi ini loh ada dasarnya, sudah teruji. Oh, oke. Jadi semacam bukti gitu ya? Betul. Tapi bangun otoritas itu bukan cuma soal riset doang. Wise juga netenin banget pentingnya aktif di organisasi profesi. Dan kuncinya bukan cuma jadi anggota pasif yang bayar iuran tahunan ya, tapi ambil peran. Jadi pengurus masuk dewan, pimpin komite. Oh, harus aktif ya? Harus. Kenapa? Karena ini langsung naikin visibilitas Anda di antara sesama profesional dan calon klien potensial. Jaringan Anda jadi luas, orang mulai lihat Anda sebagai figur penting di industri itu. Wise sendiri kan ngakuin tuh, gimana penghargaan industri yang dia terima itu bantu banget bangun citranya. Oke. Jadi riset, organisasi profesi, nah ada lagi nih strategi yang menurut saya cukup bikin penasaran. Soal penampilan di media. Disebutin soal radio, TV. Wise bilang katanya firma PR bisa bantu atur ini dengan biaya modest. Saya jadi mikir, ini beneran gampang ya buat konsultan solo? Terus hasilnya apa sih selain sekedar, wah masuk TV?
Prosesnya katanya simpel, kasih sinopsis topik sama daftar pertanyaan. Tapi yang dia tekanin sebagai manfaat utama, itu bukan tampilnya loh, tapi gimana Anda bisa ngutip penampilan itu nanti. Dia kasih contoh, kutipan kayak konsultan independen yang sangat dihormati, atau pakar tingkat dunia. Wah, ini kan jatuhnya kebangun persepsi ya? Tepat sekali. Nah, mari kita tarik ini ke gambaran besarnya. Intinya adalah gimana Anda bisa melampaui kompetitor dalam hal persepsi pasar. Dengan Anda muncul di media yang kredibel, Anda itu secara instan kelihatan lebih besar, lebih mapan, lebih berpengaruh, mungkin melebihi ukuran firma Anda yang sebenarnya. Iya juga ya. Dan ini nggak cuma radio atau TV aja loh. Liputan pers di koran atau online itu juga masuk hitungan. Saran Wise itu proaktif. Kirim rilis berita secara teratur. Mungkin tentang temuan menarik dari proyek Anda, atau kesuksesan klien yang signifikan tentu harus izin dulu ya. Atau penghargaan yang baru Anda dapat. Kirim aja ke editor yang relevan di publikasi industri atau bisnis. Tujuannya konsisten, memahat citra Anda sebagai suara otoritatif di bidang Anda. Menarik. Jadi ada upaya proaktif ya buat ngebangun citra itu. Nah, selain media, Waze juga nyebut strategi promosi yang lebih halus. Dia pakai istilah non-iklan sama soal mencari penghargaan. Ini bedanya apa ya sama marketing biasa yang mungkin kesannya lebih jualan? Dia contohin non-iklan itu kayak, misalnya pasang ucapan selamat ulang tahun firma Anda di majalah industri. Isinya kan informatif aja, bukan hard selling. Terus kalau penghargaan ditekankan, kalau kita perlu aktif daftar atau ngajuin nominasi. Tujuannya jelas, buat naikin kredibilitas. Betul. Kehalusannya itu di pendekatannya. Metode-metode ini tuh dirancang untuk bangun profil dan reputasi Anda tanpa bikin orang ngerasa kayak lagi dijuali sesuatu. Ini lebih kayak bangun persepsi positif secara bertahap, pelan-pelan dari waktu ke waktu. Ini nyambung lagi ke konsep pertumbuhan anggun tadi. Pendekatannya lebih elegan, fokusnya di demonstrasi nilai dan keahlian secara konsisten, bukan cuma kampanye pemasaran yang heboh sesaat. Ini investasi jangka panjang buat reputasi Anda. Oke, jadi strateginya bilabis ya? Bangun otoritas, visibilitas media, promosi halus. Sekarang kita geser dikit nih. Gimana caranya manfaatin keahlian yang udah ada? Bab ini memang nggak terlalu dalam sih bahas pendapatan pasif, tapi disinggung soal ngubah presentasi atau keahlian jadi produk. Contohnya, yaitu merekam presentasi kita. Bisa audio, bisa video. Gimana sih caranya rekaman kayak gini bisa jadi alat pemasaran yang kuat? Sumber kita kan ngasih langkah-langkahnya tuh. Minta izin klien dulu, pastiin rekaman yang profesional, terus diedit, kasih judul, musik, intro, outro, baru deh bisa dikirim ke calon klien atau dipajang di website. Iya. Nah, yang paling menonjol dari bagian ini, menurut saya, adalah betapa Wise sangat-sangat menekankan pentingnya branding, merek pribadi. Buat konsultan solo, ini krusial banget. Terus, apa sih yang bikin sebuah merek itu efektif menurut Wise? Ada beberapa elemen kunci nih. Pertama, definisinya harus jelas banget. Merek Anda itu tentang apa? Nilai apa yang Anda bawa? Kedua, kalau bisa perlu dilindungi, misalnya lewat pendaftaran merek dagang. Oh, sampai segitunya ya? Iya, kalau memungkinkan dan relevan. Ketiga, yang ini mutlak. Konsistensi penggunaan di semua materi komunikasi. Jangan belang-belang. Keempat, merek itu harus terintegrasi dalam setiap layanan atau produk turunan yang Anda buat. Kelima, ini penting banget, testimoni klien yang spesifik dan kuat. Itu bahan bakar utama buat merek Anda. Dan terakhir ya tentu saja, harus mudah diingat dan punya keunikan. Wise bahkan cerita soal gimana citra mobil Ferrari yang diasosiasiin sama dia jadi bagian dari mereknya. Wah, Ferrari. Itu contoh yang unik banget sih, dan pasti gampang diingat ya. Iya, mungkin ekstrem ya, tapi itu mengilustrasikan pentingnya keunikan tadi. Nah, ngomong-ngomong soal visual tadi, kan ada video ya. Wise juga kasih beberapa tips praktis kan ya buat bikin video profesional dari acara live. Bisa kita rangkum poin utamanya. Soalnya ini sering jadi tantangan nih, hasilnya suka kurang oke. Tentu. Ini beberapa poin penting dari Wise soal video dari acara live. Pertama, kolaborasi sebelum acara sama teknisi video itu wajib hukumnya. Pastiin mereka ngerti maunya Anda apa, sudut gambarnya gimana, fokusnya di mana. Oke, koordinasi dulu ya. Betul. Kedua, soal penampilan. Hati-hati sama baju.
Putih polos atau motif yang terlalu rame itu kadang bermasalah di kamera. Warna solid kayak biru tua atau hitam biasanya lebih aman. Ketiga, usahakan bersikap alami. Lupakan aja kameranya ada di sana, fokus ke audiens di depan Anda. Keempat, jaga visual pendukung tetap simple. Kalau bisa sih, hindari slide PowerPoint yang isinya teks semua. Itu seringkali ngebosenin di video. Demonstrasi langsung atau diskusi biasanya lebih menarik. Oke. Jangan terlalu banyak teks ya. Iya. Kelima, hindari nyebut tanggal atau waktu spesifik kayak hari ini tanggal sekian, biar videonya nggak cepet kerasa basi. Keenam, jangan ragu minta pengambilan ulang untuk bagian penting kalau memang memungkinkan dan situasinya kondusif. Dan terakhir, yang sering dilupain, pasca produksi. Ini penting banget. Tambahin judul yang profesional, intro dan outro, mungkin musik latar yang pas, dan paling penting, editing. Buang bagian yang nggak perlu atau kesalahan kecil, hasil akhirnya harus kelihatan poles, rapi. Oke, banyak juga ya tips praktisnya. Jadi kalau kita coba tarik benang merah dari semua obrolan kita ini, intinya apa sih? Apa makna sebenarnya dari pertumbuhan anggun ini buat Anda para konsultan? Intinya gini, pertumbuhan dalam konteks ini tuh bukan melulu soal ukuran fisik, nambah kantor, nambah karyawan. Bukan itu, tapi lebih ke arah peningkatan dampak, reputasi, dan nilai Anda di mata pasar. Anda bisa tetap ramping, fleksibel, lincah, tapi di saat yang sama sangat menguntungkan. Jadi, kata kunci anggun itu nunjukin pendekatan yang lebih strategis dan fokus ke kualitas ya? Bukan sekedar besar-besaran. Tepat sekali. Ini bukan pertumbuhan yang, gimana ya, serabutan atau cuma ikut-ikutan tren. Ini strategis, direncanain. Fokusnya di kualitas layanan, bangun hubungan klien yang kuat, ini pasti dibahas di bab lain ya. Dan yang nggak kalah penting, secara cerdas memanfaatkan kekuatan persepsi. Ada satu kutipan penutup dari Wise di bagian ini yang menurut saya kuat banget. Persepsi adalah realitas. Oh ya? Maksudnya gimana tuh? Maksudnya, kalau Anda bertindak dan memproyeksikan diri seolah-olah Anda itu firma yang mapan, yang reputasinya tinggi, nah pasar itu akan mulai memperlakukan Anda seperti itu juga. Tapi dia juga ngingetin, penjualan pertama dan terpenting itu selalu ke diri sendiri dulu. Anda harus benar-benar percaya sama nilai dan citra yang Anda bangun itu. Kalau Anda sendiri nggak yakin, gimana orang lain mau percaya? Wah, dalam juga ya. Jadi harus yakin dulu sama diri sendiri. Oke. Jadi rangkuman singkatnya mungkin gini. Anda sebagai konsultan punya peluang nyata loh untuk meraih sukses besar, bahkan sampai level pendapatan $1 juta atau lebih dengan status solo practitioner. Caranya? Yaitu tadi, dengan fokus secara cerdas pada peningkatan kehadiran, presence, dan merek brand Anda. Bukan malah kejebak dalam kompleksitas memperbesar ukuran fisik firma. Umum kita soal makna pertumbuhan di dunia jasa profesional, ya kan? Nah, coba sekarang Anda refleksikan ke bidang atau tujuan Anda sendiri deh. Adakah area di mana pendekatan pertumbuhan anggun, yaitu ningkatin dampak dan nilai tanpa harus ekspansi fisik tradisional, justru bisa lebih efektif atau bahkan lebih Anda inginkan daripada sekedar jadi lebih besar? Dalam konteks unik Anda, apa sih sebetulnya makna pertumbuhan yang paling berarti bagi Anda? Coba direnungkan.